Oleh karena itu, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin mungkin sudah saya sampaikan dalam majelis ini atau di majelis yang lain, hendaknya ketika kita bertanya tentang agama ini, hendaknya pertanyaan tersebut yang mana jawabannya itu ketika kita mengetahui bisa menambah kualitas keimanan kita, bisa menambah kualitas derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa mengangkat derajat surga kita nanti di akhirat, atau pertanyaan tersebut jawabannya itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Kalau hanya sekedar mau tahu aja gitu kan, ya nggak ada manfaat dari jawaban tersebut. Kita menghabiskan waktu untuk mencari tahu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manfaat di dalamnya. Nah, sebagian kaum muslimin yang dia terjerumus kepada menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak diketahui, yang tidak bermanfaat baginya, ya kebanyakan mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu tidak membawa manfaat bagi dirinya. Nah, andai kata dia menjadikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk perkara-perkara dunianya gitu kan. Nah, kenapa kok aku sekarang belum punya uang gitu kan? Ya kamu nggak kerja, maka kalau gitu jawabannya apa? Kerja. Maka kemudian cari rezeki Allah yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di muka bumi. Ketika itu dia lakukan, ada manfaat bagi dirinya. Dari pertanyaan tersebut ada manfaat bagi dirinya. ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ya. Kalau ditanya, kenapa sih kok diberi rukhsah ini? Ini salah satu budaya bangsa Arab mengenakan pakaian khuf. Karena kondisi cuaca, kondisi suhu, kondisi iklim yang ada di wilayah tersebut kering. Kalau sudah panas sekali dan kering, kalau sudah dingin sekali dan kering. Oleh karena itu, di antara cara untuk melembabkan betis di kaki itu mereka mengenakan khuf ini, dan yang tebal terbuat dari kulit. Kenapa kok kita tidak mendapati tradisi mengenakan khuf ataupun kaos kaki di wilayah kita di Indonesia? Karena iklim di Indonesia iklim tropis. Kalau antum pakai kaos kaki kan berkeringatan tuh kaos kaki, jamuran, kutu airan langsungan. Nah, masyarakat Arab kakinya itu justru harus dilembabkan. Di wilayah Jazirah Arab harus dilembabkan. Kenapa? Kalau tidak dilembabkan, pecah-pecah kakinya. Ini tradisi mereka dalam berpakaian. Hingga ketika pasang lepas, ini merepotkan. Datanglah syariat untuk memberikan rukhsah, boleh untuk tidak dilepas. Ini keagungan Islam yang melihat hambanya. Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya. Ini sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam surah Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an itu, kata Allah, untuk kalian itu susah. Tetapi hendaklah kalian beribadah, ketika ada kesusahan Allah jadikan rukhsah. Kemudian dalam puasa Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan, yang Allah iradahkan kepada hambanya itu hamba tetap taat beribadah. Ada kesulitan, Allah jadikan rukhsah. Ya, jadi hamba tetap beribadah meskipun dengan cara yang lebih mudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua alternatif ini gitu. Alternatif membasuh dan alternatif mengusap. Nah, hanya saja rukhsah tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya, tentunya ada aturan-aturan, ada syarat-syaratnya. Nah, di antara syarat yang kita lihat di dalam hadis ini, yaitu hadis Mughirah ibn Syu'bah, Rasulullah SAW sudah menegaskan, fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Aku memasukkannya itu dalam keadaan suci. Artinya syarat pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang hendak
mengambil rukhsah untuk mengusap di atas khufnya itu adalah dia harus berwudu terlebih dahulu secara sempurna. Jadi dia wudu dulu, membasuh wajahnya, kedua tangan sampai siku, mengusap kepalanya dan membasuh kakinya. Sudah dia dalam keadaan suci, baru kemudian kenakan khufnya. Ketika nanti dia sudah mengenakan khuf, dia beraktivitas dengan khuf tersebut, kemudian dia batal. Maka sejak saat itulah berlaku rukhsah. Sejak dia batal. Ketika dia batal berlaku rukhsah. Kalau dia nanti mau wudu lagi, nggak usah dilepas khufnya itu, tapi cukup untuk diusap di atasnya saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah. Hadis Mughirah ibn Syu'bah ini, kalau ditelusuri kronologi kejadiannya ini kapan, dalam beberapa jalur riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Mughirah bin Syu'bah ini bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Tabuk. Perang Tabuk ini perkiraan kejadiannya setelah Fathu Makkah, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Ini perkiraan kejadiannya. Sehingga kalau sahabat yang mulia Mughirah ibn Syu'bah mengabarkan demikian, maka rukhsah ini masih berlaku sampai akhir-akhir periode Nabi SAW. Tahun 9 Hijriah itu kan periode akhir. Tahun ke-10 itu Haji Wada. Setelah tahun ke-10 baru Nabi SAW wafat di tahun 11 Hijriah. Nah, melihat yang demikian ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rukhsah ini masih berlaku hingga sampai pada periode akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berkenaan dengan perkiraan kapan kejadian ini terjadi. Nah, jadi demikian. Nah, kemudian di sini faedah yang lain mungkin di luar dari permasalahan khuf. Ketika Mughirah ibn Syu'bah mengatakan fa'ahwaitu, ahwaitu itu hawiyan, itu adalah kecondongan seseorang dari semulanya berdiri menuju ke bawah. Nah, beliau melakukan ini di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang demikian ini dikategorikan bahwasanya Mughirah bin Syu'bah sudah rukuk kepada Nabi? Enggak. Karena maksudnya Mughirah ibn Syu'bah adalah menundukkan badan untuk melepaskan khufnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tidak mengingkari perbuatan tersebut. Yang diingkari adalah Nabi tidak mengingkari, tetapi memerintahkan kepada Mughirah bin Syu'bah biarkan saja. Sampai di sini, maka kalau kita mendapati aktivitas-aktivitas kita dalam keseharian itu, ada aktivitas menundukkan badan, tetapi dia bukan tujuan utama dari aktivitas tersebut, akan tetapi dia adalah aktivitas atau wasilah yang terikut untuk apa? Kita melakukan suatu aktivitas yang lain yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu. Maka dia bukan bagian yang terlarang di dalam syariat. Contoh, kita berdiri di hadapan teman, ternyata tali sepatu kita copot gitu. Nah, maka kita menundukkan badan untuk memperbaiki tali sepatu meskipun kita berada di hadapan orang. Ini bukan termasuk pada bagian kita telah menundukkan ruku ataupun sujud kepada orang tersebut, enggak. Karena tunduknya kita itu untuk tujuan melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, jadi demikian. Nah, beda halnya ketika menundukkan diri kepada orang itu yang menjadi aktivitas utamanya. Dalam hal menghormati seseorang sampai ruku bungkuk kayak gitu. Nah, ini tidak. Karena ruku itu di dalam syariat, ruku dan sujud itu adalah bagian dari ibadah. Maka menghormati orang sampai membungkuk seperti itu, ini tidak diperkenankan di dalam di dalam syariat kita. Nah, di antara dalilnya adalah hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an.
ketika Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an mendapati kaum Nasrani yang berada di wilayah Syam, mereka itu bersujud kepada pemuka-pemuka agamanya. Mu'adz ibn Jabal ketika datang kepada Nabi SAW, beliau serta merta langsung sujud di hadapan Nabi SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW menegur, kenapa kok kamu melakukan ini? Maka kata Mu'adz, aku melihat orang-orang Nasrani itu menghormati pemuka-pemuka agama mereka itu dengan cara seperti ini. Maka engkau wahai Rasulullah lebih berhak untuk dihormati sebagaimana mereka menghormati pemuka-pemuka agamanya di sana gitu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin." Kalau aku memang diutus untuk memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang lain, la amartu az-zaujah litasjuda li zaujiha, maka yang aku suruh sujud itu adalah istri disuruh sujud kepada Nabi, istri disuruh sujud kepada suaminya. Tetapi yang demikian tidak. Risalah kenabian yang diperintahkan kepada Nabi SAW bukan untuk memerintahkan seseorang itu sujud kepada makhluk, melainkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini di antara landasan dalil untuk kita di hadapan makhluk, di hadapan manusia tidak diperkenankan untuk merendahkan posisi badan kita kalau itu adalah tujuan utamanya. Apalagi ditegaskan di sini kalau dalam bentuk penghormatan saya tidak boleh yang demikian. Ya, tetapi kalau dia menundukkan badannya itu bukan jadi tujuan yang utama, seperti misalnya tadi ada perkara yang hendak dicapai dan tidak bisa dilakukan kecuali dengan menundukkan badan, maka yang demikian tidak tergolong menjadi sesuatu yang dilarang. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah melanjutkan wali arba'ah anhu. Nah, di dalam Sunan Al-Arba'ah, di dalam Sunan Al-Arba'ah anhu juga dari Mughirah bin Syu'bah. Tadi kan hadis Mughirah bin Syu'bah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di situ tidak disebutkan bagian mana yang diusap. Apakah ujung-ujung jarinya yang diusap? Apakah tumit di belakangnya yang diusap? Ataukah kedua mata kakinya yang diusap? Atau telapaknya yang diusap? Atau punggung kakinya yang diusap? Nggak ada kejelasan di situ. Di riwayat apa? Riwayat Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mendapatkan di dalam Sunan Al-Arba'ah kecuali Imam Nasa'i. Berarti adanya di Sunan Abu Daud, kemudian di Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Ada tambahan lafadz di sini yang menjelaskan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffa wa asfalahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengusap di atas dan mengusap di bawah. Wa fi isnadihi dha'fun, tetapi di dalam sanadnya ada kedhaifan. Kalau begitu yang sahih gimana dong? Mengusap mengusap di atas khuf ini, bagian mana yang diusap? Hadis yang kedua kemudian dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qal, bahwasanya beliau mengatakan, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, andai kata agama ini dengan logika, agama ini dengan akal, ra'yi, pandangan logika semata, lakana asfalul khuffi aula bil mashi, tentunya yang lebih layak untuk diusap itu adalah bagian bawah khuf yang dipijak oleh telapak kaki itu yang lebih layak untuk diusap. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, sungguh
aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atasnya. Nah, maka berdasarkan hadis ini hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah itu Rasulullah melakukan, disaksikan oleh sahabat. Sahabat yang menyaksikan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah mengusap bagian atas, tidak mengusap bagian bawah. Dari pernyataan Ali bin Abi Thalib ini diketahui bahwasanya mengusap bagian bawah khuf itu bukan merupakan sunnah. Kenapa? Diingkari dinafikan, ditiadakan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, kalau agama ini dengan logika, sungguh yang lebih layak diusap bagian bawah. Tetapi di sini aku tidak melihat Rasulullah mengusapnya bagian bawah. Tapi yang aku lihat Rasulullah mengusapnya bagian atas. Maka berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib ini, mengusap khuf yang diajarkan sunnahnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian atasnya. Adapun bagian bawahnya tidak diusap. Nah, kenapa? Lah aturan agamanya begitu. Nah, maka mohon maaf kalau misalnya saya ditanya, Ustaz kok kenapa begini, kok kenapa begitu? Ya memang begitu disuruh. Memang demikian diperintahkan. Ibunda Aisyah pernah ditanya, kenapa kok perempuan itu sholat nggak diqadha, tapi puasa kok diqadha? Ya demikian diperintahkan. Sebelumnya Ibunda Aisyah nanya sama perempuan yang haruriyatun anti, kamu ini haruriyah ya, bilang. Kamu ini haruriyah kok tanya-tanya yang begini. Haruriyah itu kelompok khawarij gitu. Kelompok khawarij yang bertanya-tanya. Jadi dianggapnya haruriyah yang dia telah keluar pemahamannya dari pemahaman yang didasarkan pada sunnah. Tapi bagi yang menanya kepada Ibunda Aisyah, la walakinni as'al, enggak, saya bukan haruriyah tapi saya bertanya gitu. Maka apa jawaban Ibunda Aisyah? Jawaban Ibunda Aisyah ketika ditanya demikian, kunna nu'maru biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya itulah jawabannya. Kalau ditanya kenapa, ya demikian diperintahkan. Nah, kenapa nanti ditanya lagi, kenapa kok diperintahkan? Tanya sama yang memerintahkan. Gimana kalau begitu nanya sama yang memerintahkan? Nggak bisa kan nanya? Ya sudah, nggak usah banyak tanya gitu loh. Ada perintah, laksanakan. Nah, jadi sebenarnya agama ini simple. Agama Islam ini Allah buat mudah. Tadi kan sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad itu untuk engkau itu bersusah-susah di situ. Engkau menderita, sakit di situ, enggak. Jadi agama tidak diperintahkan, tidak diturunkan untuk membuat kalian itu sakit. Allah bikin mudah, ada perintah, laksanakan. Dan yang diperintahkan kan tidak berat toh. Yang diperintahkan tidak berat. Yang dicontohkan oleh Nabi kan enggak berat. Atas. Bawah nanti tambah berat lagi kalau nganu bawah. Coba antum bandingkan aja ngusap bawah sama ngusap atas. Lebih mudah mana? Kan lebih mudah jangkau yang atas. Tidak usah banyak tanya, sudah usap aja di atas. Nah demikian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agama ini. Perempuan juga gitu. Udah dikasih bagus tadi untuk tidak qadha salat. Coba kalau nanya-nanya yang kayak gitu, sudah qadha aja salatnya. Tambah ngeri kan? 1 minggu haid, habis itu salatnya di qadha berapa kemarin hilang 5 dikali 7 hari misalnya. Kan lebih berat seperti itu. Sudah alhamdulillah dikasih mudah. Yang demikian tidak perlu ditanyakan. Oleh karena itu ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin mungkin sudah saya sampaikan dalam majelis ini atau di majelis yang lain, hendaknya ketika kita bertanya tentang agama ini, hendaknya pertanyaan tersebut yang mana jawabannya itu ketika kita mengetahui bisa menambah kualitas keimanan kita, bisa menambah kualitas derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa mengangkat derajat surga kita nanti di akhirat, atau pertanyaan tersebut jawabannya itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Kalau hanya sekedar mau tahu aja gitu kan, ya nggak ada manfaat dari jawaban tersebut. Kita menghabiskan waktu untuk mencari tahu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manfaat di dalamnya. Nah, sebagian kaum muslimin
yang dia terjerumus kepada menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak diketahui, yang tidak bermanfaat baginya, ya kebanyakan mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu tidak membawa manfaat bagi dirinya. Nah, andai kata dia menjadikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk perkara-perkara dunianya gitu kan. Nah, kenapa kok aku sekarang belum punya uang gitu kan? Ya kamu nggak kerja, maka kalau gitu jawabannya apa? Kerja. Maka kemudian cari rezeki Allah yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di muka bumi. Ketika itu dia lakukan, ada manfaat bagi dirinya. Dari pertanyaan tersebut ada manfaat bagi dirinya. Aku sudah jualan, kenapa kok nggak laku-laku? Ya mungkin teknik marketing Anda kurang misalnya. Nah, supaya marketingnya bagus bagaimana? Belajar. Tanya kepada yang lebih senior, yang sudah memulai usaha yang sama. Oh, caranya begini, teknik marketing. Dapat manfaat. Ketika dia penghasilannya lebih banyak, penjualannya lebih meningkat, alhamdulillah, sedekahnya juga bisa lebih meningkat. Nah, itu yang harusnya ditanyakan. Tetapi menanyakan yang ini, dapat jawaban setelah itu, oh, gitu aja kah? Nah, hanya untuk tahu seperti itu saja gitu. Surganya dia enggak tinggi gitu kan, tidak menjadikan surganya itu bertambah, tidak pula menjadikan dirinya terhindar dari api neraka. Nah, yang demikian ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak perlu kita menghabiskan waktu untuk itu.